Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Tuhan memulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia sudah berdosa, dan akibat dosa, maka manusia berada di dalam kematian rohani, bahkan juga berada dalam arak-arakan kebinasaan. Tidak seorang pun yang mampu menyelamatkan diri sendiri. Oleh karena dosa adalah sesuatu yang sangat mengikat. Dosa itu sesuatu yang sangat serius, yang memisahkan hubungan atau relasi antara manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Maka bagaimana supaya manusia bisa mengalami pemulihan? Jadi pertama-tama kita lihat bahwa semua manusia membutuhkan pemulihan. Nabi Yeremia melayani di Yehuda pada saat kondisi Yehuda sangat kritis, berada di ambang pembuangan dan kehancuran. Yehuda hidup dalam penyembahan berhala, tidak lagi takut akan Allah. Mereka berusaha mencari kenyamanan masing-masing, memperkaya diri sendiri, akan tetapi mereka hanya menikmati rasa nyaman yang palsu. Ini tentu situasi yang sangat memprihatinkan. Dosa sudah merusak hubungan manusia dengan sesamanya, terlebih dengan Allah. Mereka mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekayaan, dan juga kepintaran. Apa yang manusia dapatkan dari keadaan tersebut? Yeremia 17 ayat 5-6 jelas menyatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia, ketika mengandalkan kekuatan, kekayaan, kepintaran, maka dikatakan terkutuklah dia karena dosa, jauh dari Tuhan. Jadi ini yang menyebabkan manusia mengalami kematian secara rohani. Jadi kondisinya digambarkan seperti semak bulus di padang belantara, tidak menghasilkan apa-apa. Itulah kondisi manusia di luar Tuhan. Yang kedua, bahwa pemulihan adalah inisiatif Tuhan. Dalam situasi yang demikian, Allah mengutus Nabi Yeremia untuk memberitakan firman-Nya. Firman diberitakan untuk menyadarkan mereka betapa mereka sudah jauh dari Tuhan, dan mereka berada di bawah murka Allah yang menyala-nyala. Masalah dosa yang sangat besar dan serius tidak mungkin diselesaikan oleh manusia itu sendiri, kecuali inisiatif Allah yang penuh kasih. Secara khusus janji pemulihan Israel dan Yehuda dinyatakan dalam Yeremia pasal 30. Kita bisa baca di sana. Nabi Yeremia jelas menyampaikan bahwa hati manusia berdosa sangat licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Lalu kata Tuhan, Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Ayat 9 dan 10. Ayat-ayat ini jelas menyatakan bahwa tidak seorang pun manusia yang mampu menyelesaikan dosanya sendiri, kecuali Tuhanlah yang berinisiatif. Semua itu didasarkan pada kasih-Nya yang ajaib. Dan yang ketiga, akibat pemulihan. Dalam ayat 5-8, kita dapat melihat kontras atau perbedaan yang sangat jelas. Bahwa orang yang mengandalkan manusia atau orang yang tidak bertobat akan mengalami kutuk dari Tuhan. Hidup dalam ketidakpastian, tanpa arah yang jelas. Akan tetapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan atau orang yang sungguh-sungguh bertobat, hidup di dalam Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Amin.
Tuhan memulihkan keadaannya sehingga mengalami kebahagiaan, ada kedamaian, dan hidup dalam pengharapan yang pasti. Orang yang sudah dipulihkan, maka dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Selain itu, kehidupan yang sudah dipulihkan juga akan terus mengalami pertumbuhan. Disebutkan, tidak akan layu, tidak akan khawatir, sekalipun ada kesulitan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Ayat 7 dan 8. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan juga akan menjadi saluran berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, bertumbuh dalam anugerah Tuhan, kehidupan kami menghasilkan buah, dan akhirnya kami bisa menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kiranya Tuhan memakai kami juga menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang akhirnya mengalami pertobatan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa, dan mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.